Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Dan hari ini kita akan ngebahas handphone yang satu ini, yaitu Asus Zenfone 6. Dan pembahasannya bukan full review, melainkan hanya dari sisi kamera aja. Kenapa? Karena emang awal gue megang handphone ini itu langsung terkesima sama kamera dari si Asus Zenfone 6 ini. Dan apakah kameranya memang sehandal itu? Ini yang lagi pengen gue cari tahu lewat video ini setelah melalui beberapa pengujian foto dan juga video. So, let's jump in. Kita ngebahas kamera dari Asus Zenfone 6. Kita akan memulai pembahasan video ini dengan ngebahas teknologi kamera dari si Asus Zenfone 6 ini. Semua orang udah tahu kalau misalkan Asus Zenfone 6 ini memiliki kamera flip yang emang menurut gue menarik karena akhirnya lo bisa mendapatkan kualitas gambar yang sama baik untuk foto bagian depan ataupun foto bagian belakang. Ya, karena kameranya is practically using the same camera. Anyway, satu hal yang harus kita acungi jempol, mekanisme dari si flip Asus Zenfone ini punya satu buah ketahanan yang memang cukup luar biasa. Teman-teman dari Asus itu tidak bermasalah untuk melakukan ini. Wow, look at that. Untuk sensornya sendiri, Asus Zenfone 6 ini menggunakan dua buah sensor. Yang pertama itu adalah main sensornya Sony IMX586 dan juga satu lagi adalah sensor ultrawide 13 megapiksel. Lucunya, pas gue mencoba mencari informasi lebih banyak tentang sensor dari 13 megapiksel ultrawide-nya ini, gue sedikit sekali menemukan informasi. Informasi yang gue punya itu adalah besaran megapikselnya 13 megapiksel, terus bukaannya 2.4 dengan angle of view-nya itu 11 mm. Walaupun di XOMark bilang enggak, ini lebih seperti 15 mm. With that said, berarti capability dari si ultra wide ini sendiri memang bukan suatu hal yang diunggulkan sama Asus, melainkan lebih ke main kameranya, yaitu si kamera Sony IMX586. Dan ini masih bisa lo lihat rilisnya yang ada di websitenya Sony, sony.net. Mereka bilangnya, Sony release a stack CMOS image sensor for smartphone with industry highest 48 effective megapixel. Walaupun kita semua tahu ini menggunakan teknologi pixel binning atau quad Bayer. Pada dasarnya emang si Sony IMX586 ini punya ukuran pixel itu 0,8 mikron. Cuman kalau dalam kondisi low light, si pixel-pixel ini akan semacam menyatu dan membuat jadi seakan-akan 1,6 mikron ukuran pixelnya, dan dari yang tadinya 48 megapiksel itu berubah jadi 12 megapiksel. Ya, anyway, teknologinya seperti itulah, quad Bayer. Banyak orang yang nggak suka dengan gimmick seperti ini, ada orang yang sebenarnya ngerasa nggak ada masalah selama hasilnya baik-baik aja. Dan itu yang pengen kita cari tahu, hasilnya kayak gimana. Sekarang kita akan ngecek software kamera dari Asus Zenfone 6 ini. Oke, kita ngebahas dari yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu ada timelapse, di mana timelapse ini lo bisa milih menggunakan main kamera atau ultra wide angle kameranya. Terus lo juga bisa pilih lo mau 1 second, 3 seconds atau 5 second untuk lappingnya. Lo juga bisa milih resolusinya 4K, FHD atau HD. Ada mode slow-mo, dan slow-mo ini pada dasarnya ada pilihan FHD 240, FHD 120 dan juga HD 480 fps. Berikutnya ada motion tracking. Motion tracking ini menarik karena pada dasarnya kalau ada benda yang jalan, si bagian flip kameranya ini dia akan bergerak sendiri, and it works pretty well. Untuk resolusinya sendiri lo bisa milih mulai dari 4K 60 fps atau FHD 60 fps. Di mode video, ini dia yang sangat-sangat menarik. Lo bisa milih 4K 60 fps, 4K FHD 60 fps, FHD atau HD. Dan lo juga bisa milih menggunakan dua kameranya, mau itu ultra wide angle atau main kamera. Cuman untuk ultra wide angle mentoknya di 4K. Tidak ada 4K 60 fps, tapi 60 fps-nya bisa lo dapetin di FHD. Untuk foto, ini lebih banyak mode yang bisa dikulik. Pada dasarnya lo punya filter. I don't use filter at all untuk foto-foto gue karena menurut gue nggak perlu. Terus juga ada pilihan dua mode HDR. Ada HDR dan juga ada HDR Enhance. Yang ini hasil fotonya akan bisa kelihatan bentuknya kayak gimana. Dan di dalamannya lo bisa ngeliat kamera resolution. Bisa lo pilih 13 megapiksel 10-10-8. Ini untuk yang ultra wide angle-nya. Kalau main kameranya lo bisa milih resolusinya
48 megapiksel, 12, 9, 9 dan juga 7 megapiksel. Catatannya di 48 megapiksel lo nggak akan dapat support beauty, HDR++ dan juga nggak ada efek. Di sini lo juga ada pilihan untuk bisa masuk ke Google Lens, itu bentuk taruhnya ada di main photo section di aplikasi kameranya. Berikutnya kita masuk ke portrait. Portrait ini lo bisa milih lo akan mematikan beauty-nya atau tetap lo nyalain, dan juga depth effect-nya dari f0,95 sampai f22. Tentu ini sifatnya adalah software base. Ada pano atau panorama, dan panorama ini menarik karena lo tinggal klik shutternya dan dia akan ngambil panoramanya, akan jalan sendiri flip kameranya seperti yang lo lihat sekarang. Dia berjalan sendiri ke atas. Dan ini menyenangkan karena akhirnya mengambil panorama jadi lebih gampang. Tapi di sisi lain adalah nggak lucu juga, karena di foto panorama lo biasanya ada potongan muka lo ya, kalau lo tidak berhati-hati dalam mengambil posisi foto. It happens to me a lot. Ada mode night, bisa pilih juga mode night ini mau menggunakan main lens atau wide angle. Dan yang terakhir ada mode pro. Mode pro-nya Asus Zenfone 6 ini menarik karena white balance-nya itu lumayan komplit. Lo bisa milih exposure compensation, EV-nya +2 atau -2. ISO-nya itu mulai dari 25, tapi gua nggak tahu ya base ISO-nya ada di berapa. Mentoknya ada di 1600. Untuk shutter speed-nya dari 1 per berapa nih? 1 per 10.000. Wow, itu sampai ada di 16 second, jadi nggak ada mode bulb di sini. Berikutnya ada mode fokus ya, yang bisa lo pilih menggunakan main kamera. Fokusnya bisa lo pilih mau fokus kemana. Sementara kalau mode pro menggunakan wide angle, lo nggak bisa pilih dia akan fokus kemana karena emang sudah lock focus. Seenggaknya itu informasi yang gue dapet. Oke, sekarang kita akan ngeliat hasil kameranya Asus Zenfone 6 ini, dimulai dari fitur time-lapse dulu. Yang tadi gue udah sempat kasih lihat ke lo, dan seperti ini hasil fitur time-lapse-nya. Ini yang gue punya cuma 10 detik, fokusnya ada di awan, dan menurut gue it's very useful. Kalau misalkan emang menurut lo warnanya terlalu netral, lo masih ngerasa pengen naikin saturasi atau juga pengen naikin masalah kontras, I'm pretty sure lo masih bisa ngelakuin, tapi seenggaknya lo udah punya base yang bagus. Berikutnya kita punya hasil panorama, dan gue ada 2 hasil panorama di sini. Seperti yang tadi gue udah bilang, lo harus pintar-pintar memposisikan diri lo, karena kalau misalkan lo ngebikin panoramanya bener-bener kayak dari berapa tuh, 180 derajat. Is it 180 derajat? I guess so. Lo kemungkinan besarnya akan nongol di bagian foto ujung lo, which is unpleasant. Cuman kalau misalkan emang lo tahu when to press that stop button, lo bisa mendapatkan hasil panorama yang seenggaknya menurut gue menarik. And pardon my room, karena emang ya kondisinya sebenarnya berantakan. Kalau buat syuting mah rapi, kalau aslinya mah berantakan. Next, itu adalah masalah slow-mo. Gue nyoba ngambil beberapa video slow-mo, dan di sini gue akan bilang mode HD 480 fps dia nge-crop, yang berarti jadi sedikit lebih gelap juga untuk masalah exposure-nya. Dan sayangnya kalau dari komputer gue belum bisa ngasih lihat hasilnya seperti apa, karena somehow it just doesn't work. Cuman yang pasti emang with any kind of slow-mo, lo harus memastikan lo punya pencahayaan yang cukup, karena kalau nggak gambarnya will be super grainy. That's why menurut gue most slow-mo features yang ada di handphone most likely gimmick. Ya, karena for the sake of biar ada aja. Masalah usability ya bener-bener lumayan sulit lah untuk dipakai dengan sangat nyaman. Benerin kalau gue salah, dan silakan tulis di kolom komentar kalau lo ngerasa ada handphone dengan slow-mo yang sangat bagus, perfect, indoor, tidak grainy. I'll be waiting. I will try it out. Berikutnya, untuk masalah motion tracking, ini gue punya semacam I don't know, uneasy feeling untuk si motion tracking ini, karena sebenarnya it works just fine, tapi emang kadang tidak selalu mudah untuk dia keep up
karena balik lagi tergantung speed dari kita gimana. Cuman balik lagi ini adalah kehandalan lo dalam mengambil gambar. Kalau emang lo handal mengambil gambar si motion tracking ini, it will be fine. Kalau misalnya enggak, lo mungkin akan mengalami sedikit kesulitan. Mode video di Asus Zenfone 6, that 4K 60 FPS. Ya monggo kalau mau dipakai 60 FPS, menurut gue it's too much. I'm more into like 24 or 25 frame per second kind of guy. Kecuali video ini gue lagi nyoba 30 FPS. Cuman gue udah pernah 2 kali nyoba si Asus Zenfone 6 ini sebagai semi main kamera atau second angle kamera, dan menurut gue it works pretty well. Untuk yang pertama itu di saat gue nge-review EOS R, gue sempat pakai Zenfone 6 sebagai A-roll gue di bagian depannya, dan di saat gue unboxing Sony A7 III itu untuk bagian unboxing dari atas, gue menggunakan si Asus Zenfone 6. Kelemahannya emang kalau dipakai untuk produksi video, terutama di bagian atas begini, adalah lo nggak bisa ngelihat apakah untuk komposisinya lo udah benar gitu ya. Cuman kalau lo pakai untuk talking head seperti ini, it's gonna be fun. Untuk hasil pewarnaan sendiri agak sedikit terlalu pekat untuk hasil videonya. Untuk taste gue, that's why biasanya untuk masalah exposure gue mainin, shadownya gue angkat sedikit, dan juga bagian middle-nya. Jadi nyisain ruang semacam ala-ala fade out, tapi cuman biar nggak terlalu crush the shadows aja sih. Itu untuk penggunaan gue. Lo yang pakai ya mungkin punya mode-mode lain atau taktik lain untuk masalah pewarnaan. Tapi seenggaknya base warnanya udah lumayan oke, walaupun untuk 4K agak terlalu merah, jadi saturasinya juga kadang gue kurangin. That's one of the biggest gripe yang gue punya untuk mode perekamannya. Tapi untuk hasil gambarnya kualitasnya menurut gue udah aman. Apalagi kalau dipadukan dengan si open camera, it will be better. Dan sekarang kita akan ngebahas hasil-hasil foto yang emang diambil sama si Asus Zenfone 6. Kita akan mulai dari 3 foto ini dulu. 3 foto ini gue ambil di luar dengan metode pengambilan yang beda, sama-sama menggunakan main lens, semuanya di 12 megapiksel, HDR mati, HDR plus-nya nyala, dan HDR enhance-nya nyala. Jadi urutannya selalu begitu. Kalau gue ngelihat dari hasil foto biasa aja, sebenarnya secara pewarnaan ini udah lumayan. Dan ini titik fokusnya sengaja gue arahin ke langit karena dia yang paling terang, dan gue pengen ngeliat gimana exposure yang didapetin di bagian bangunan. For me, it's usable untuk hasil foto seperti ini. Tapi kalau misalkan gue bisa dapetin gambar yang seperti ini, akan lebih menarik lagi karena tetap langitnya gue masih bisa dapetin, shadownya lebih keangkat. Sementara untuk hasil HDR enhance itu seperti ini. Kalau diperhatiin perbedaannya itu sebenarnya ada, tapi emang tidak terlalu banyak, sedikit lebih main kontrasnya. Yang ini sih gambarnya lebih terang, tapi beberapa foto lain lo akan bisa ngeliat kalau emang kontras si HDR enhance ini lebih nyala dibandingin yang HDR biasa. Modenya masih sama, yaitu menggunakan HDR mati, HDR dan juga HDR enhance. Kali ini gue gunakan di ultra wide angle kameranya. Untuk hasil ultra wide angle dengan HDR off itu seperti ini. Actually it looks good. Cuman kalau misalkan kita nyalain HDR-nya yang pertama aja, sekali lagi shadownya lebih keangkat. Although for me ini bagian langitnya juga terlalu keangkat. Ini jatuhnya gue point and shoot, jadi gue nggak naro titik fokus ada di langit, tapi yang ini HDR enhance, dan lo bisa ngelihat gambarnya lebih punya kontras sedikit punchy. Untuk zoomnya sendiri, karena kan kalau si Asus Zenfone ini lo bisa tap untuk ngedapetin 2 kali zoom. Menurut gue it usable dengan kondisi seperti ini, it is. Cuman kalau misalkan lo zoom, lo akan ngelihat oke, ternyata emang tidak setajam itu. Kelihatan nih si babang ini yang lagi nggak tahu mau ngapain ya, tapi pakai singlet siang-siang. Dia terlihat super pixelated kayak cat air, cuman kalau misalkan kita zoom out, actually doing just fine. Hal yang sama juga kalau kita ngelihat
foto yang satu ini juga zoom 2 kali. Kalau kita zooming in, lagi-lagi gambarnya ya it not as good, nggak yang terlalu tajam. Cuman kalau kita zooming out, it look just fine. Hasil foto berikutnya yang pengen gue kasih lihat itu adalah perbedaan antara mode 48 megapiksel dan juga mode 12 megapikselnya. Keduanya ini tadi gue ambil tanpa HDR sama sekali, jadi as is aja. Oke, kita ngelihat 12 megapikselnya sendiri ya. Detailnya untuk bagian tembok ini kalau dalam kondisi 100%, kalau misalnya kita zoom sesuai dengan ukurannya di layar komputer gue, ya detailnya sih masih keangkat, tapi emang ya gimana ya, lo masih bisa ngelihat ada chromatic aberration-nya, terus lo juga bisa ngelihat gambarnya untuk di bagian tembok ini tidak sedetail itu, walaupun hitungannya cukup tajam kalau kita lihat di bagian bawah, di bagian bambu-bambu dan segala macamnya. Sementara kalau kita ngecek mode 48 megapikselnya, you still can see chromatic aberration itu tetap ada. Cuman untuk bagian temboknya ini memang jadi lebih tajam. Kalau kita coba zooming out sedikit sesuai dengan gambar yang tadi, ya ini hitungannya lebih tajam dibandingkan si 12 megapiksel tadi. Dan untuk bagian bambu-bambunya, terus juga untuk bagian besi-besinya, doing good. Kedua mode hitungannya cukup reliable. Cuman untuk masalah warna, silahkan dinilai which one's more pleasing. Ada yang lebih suka warna yang lebih terang, ada yang lebih suka warna yang lebih dim seperti yang 48 megapiksel ini. Kalau kita coba handphone ini menjadi kamera selfie dan dalam kondisi ekstrim ngelawan matahari. Ini matahari ada di belakang gue. Dan titik fokusnya ke muka, gue coba jalanin dengan mode biasa atau HDR-nya mati. Hasilnya seperti ini, not the best, cuman menurut gue wajar karena gue ngelawan matahari. Dan kalau misalkan HDR-nya gue nyalain, hasilnya seperti ini. Gue nggak tahu kenapa muka gue terlihat jadi sangat orange. Dan kalau misalkan HDR enhance yang gue nyalain, hasilnya jadi seperti ini. Kelihatan dia coba naikin shadow-nya, tapi emang ya nggak kuat aja karena sudah ngelawan banget. Walaupun langit di belakang akhirnya jadi lebih kelihatan ya, cuman di mukanya gue hasilnya jadi kurang oke. Nah, di saat gue mencoba, tadi kan titik fokusnya itu ada di muka gue, titik fokusnya gue pindahin ke langit. Kalau pakai kamera biasa hasilnya seperti ini, ya muka gue nggak kelihatan. Kalau pakai mode HDR Enhance, pasti muka out of focus karena titik fokusnya ada di langit. Cuman tetap lagi-lagi warnanya cenderung orange. Dan untuk si tadi HDR biasa, untuk HDR Enhance itu hasilnya seperti ini. Ini adalah push the capability of this phone into the extreme. Cuman ini hasil yang bisa didapetin. Berikutnya, kalau gue menggunakan ultra wide angle kamera, hasil yang gue dapetin seperti ini. Ini HDR-nya gue matiin, HDR nyala, dan ini HDR enhance ya, jadi emang sedikit lebih kontrasti. Terakhir, hasil foto yang gue coba kasih lihat adalah kalau misalkan selfie dengan kondisi pencahayaan yang baik dan menggunakan mode portrait, hasilnya seperti ini. Ada dua, dan menurut gue hitungannya ini rapih loh, detailnya lumayan keangkat, detail gue ya. Gue bisa ngelihat ini kayak kumis dan juga jenggot hitungannya dengan cukup baik. Terus bagian potongan-potongannya nih di baju rapi, di bagian kuping rapi, di rambut atas juga rapi. So actually untuk bagian selfie atau portrait ini Asus Zenfone 6 doing really good. Nah, sekarang pertanyaannya, Vic, kalau gue coba ambil foto malam kayak gimana? Nah, oke. Foto malam is actually more tricky karena emang pada dasarnya lo tetap memerlukan cahaya atau tetap perlu satu buah objek yang akan ngebikin foto lo tuh jadi hidup. Ini gue titik fokusnya ada di bagian bagian yang agak terang lah. Dan ini menggunakan night mode. Lo bisa ngelihat not the best secara komposisi, tapi enggaknya secara look gue bisa ngelihat it's doing fine karena dia punya satu buah titik yang bagus. Hal yang sama juga di saat gue menggunakan
ultra wide angle-nya. Selama lo pinpoint kemana lo pengen ngasih titik fokus, lo pengen pencahayaan yang gue pengen itu pusatnya ada di sana, it will be doing just fine. Cuman kalau misalnya lo main asal tembak aja dan lo tidak menuju kemana-mana, it's gonna be trash. Seperti contoh foto yang satu ini. Karena emang gue mencoba push the camera to the limit, dan emang menurut gue kamera apapun harusnya nggak akan bisa mengambil gambar yang bagus dalam kondisi seperti ini. Banyak banget grain dan segala macamnya. Cuman balik lagi, memang bukan ini peruntukan night mode. Night mode itu tetap dibikin mungkin bisa menghasilkan gambar yang oke, but you still should know gimana atau bagian mana yang emang harus lo ambil, lo jadikan titik fokus. Pada dasarnya seperti itu. Ada 1 atau 2 foto yang gue ambil dan gue bisa bilang foto-foto ini sangat-sangat menarik karena punya pewarnaan yang bisa menunjukkan ini loh capability yang bisa diambil sama Asus Zenfone 6, yaitu foto ini. Beberapa minggu terakhir emang untuk langit Jakarta pagi hari pas lagi baru terbit mataharinya, Masya Allah, it looks really really great, Masya Allah, subhanallah. Dan ini hasil yang bisa gue dapetin beberapa di antaranya. Fokusnya gue taruh itu ada di bagian bangunan yang di depan, makanya lo bisa ngelihat bangunannya masih well lit. Sementara ini fotonya dari hari yang sama, di momen yang sama, tapi menggunakan ultra wide angle, lo bisa ngelihat fotonya jauh lebih menarik lagi. Still taking some same pictures beberapa kali, cuman yang pengen gue kasih lihat adalah kondisi ini, dimana ini emang gue lebih menuju ke langit untuk titik fokusnya dan juga untuk metering cahayanya ke langit. Akhirnya bagian gedung-gedung atau bagian bangunannya sendiri jatuhnya jadi lebih gelap. Apakah masih bisa dinaikin shadownya? Gua rasa bisa, tapi memang tidak akan se-powerful itu karena gua sudah pernah mencobanya. Last but not least, ini adalah hasil foto dalam ruangan dan menurut gue it's pleasing the eyes. Mode yang gua pakai ini mode biasa. Apakah ada lampu tambahan? Ada. Tapi ya, menurut gue if you have the facility, lo punya tambahan lampu yang bisa lo pakai, it will make your pictures looks even better. Karena emang balik pada dasarnya fotografi itu adalah ilmu menangkap cahaya. I'm not saying I know a lot about fotografi, tapi basicnya itu. In the end, apakah Asus Zenfone 6 ini satu buah handphone dengan kamera yang bagus? Jawabannya, kalau buat gue adalah sure. Sony IMX586 is actually salah satu sensor kamera yang menurut gue itu sangat-sangat menarik, versatile, usability-nya bisa dipakai kemana-mana. Dan seperti yang lo lihat, beberapa foto emang foto-foto yang banyak gue tampilin di sini bener-bener push the sensor ability to the limit. Tapi begitu lo coba ngambil gambar yang bagus, seperti yang di akhir-akhir tadi, lo sebenarnya bisa ngedapetin color dan juga mendapatkan dynamic range yang sangat-sangat cukup kalau kebutuhan lo itu posting di social media, atau mungkin lo pakai kerja, mungkin lo pengen pakai handphone ini untuk liputan. I do think it's more than enough untuk dipakai kerja, syuting, bikin video. I do think Asus Zenfone 6 ini juga sebenarnya sangat-sangat menarik. Pertanyaannya, apakah suaranya itu bagus? Gue pernah sekali bikin kayak semacam corporate video, dan emang karena setupnya simple banget, gue hanya menggunakan Asus Zenfone 6 ini. Hasil suaranya sih sebenarnya it's doing just fine. Cuman balik lagi, kalau kita ngomongin lo pengen bikin video dan jatuhnya a bit professional, walaupun hanya di YouTube, saran gue tetap memerlukan mic tambahan karena it will make you sounds a lot better dibandingkan menggunakan mic yang ada di sini aja. Menurut gue sih itu. So it a very good device, menyenangkan buat dipakai, dan kameranya I highly recommend kalau emang misalkan lo pengen punya handphone yang capable untuk mengambil foto-foto atau video dengan baik. This is awesome. Seenggaknya buat gue. Anyway, that was the video for today. Kayaknya emang ini akan jadi satu buah video yang panjang, but hopefully you like it, hopefully you enjoy it. Kalau emang misalkan lo juga pengen punya video kayak begini lagi untuk handphone-handphone yang lain, please do. Tell me about it di sini atau di kolom komentar. I'll be waiting. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.